Ya, selamat datang Bapak Ibu di acara sosialisasi penggunaan aplikasi mitigasi bencana. Sosialisasi ini diadakan untuk memperkecil resiko jatuhnya korban bencana alam melalui aplikasi yang membantu mitigasi bencana. Baik, sebelum kita melihat fitur-fitur mitigasi bencana pada aplikasi tersebut, terlebih dahulu kita mengetahui tentang potensi bencana yang akan kita bahas, yaitu 1. Potensi gempa, 2. Potensi tsunami, 3. Potensi banjir. Nah, yang untuk poin pertama adalah rencana kesiapsiagaan terhadap bencana. Berikut merupakan poin-poinnya. Itu yang pertama, menyimpan nomor kontak penting. Kedua, identifikasi titik kumpul. Ketiga, ketahui rute evakuasi. 4. Memperhatikan disaster early warning system baik melalui media informasi atau sumber lainnya yang resmi. Selanjutnya, siaga bencana gempa bumi, pra bencana. Inilah yang harus kita siapkan. Menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan P3K. Melakukan latihan menghadapi gempa seperti merunduk atau bersembunyi di bawah meja. Membangun konstruksi rumah yang tahan gempa. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi. Lalu siaga bencana gempa bumi saat bencana, maksudnya di dalam bangunan. Segera matikan kompor atau alat listrik untuk menghindari kebakaran. Bila memungkinkan, segera keluar bangunan dan cari lahan terbuka. Apabila tidak, segera berlindung di bawah meja. Jangan pernah menggunakan lift, gunakan tangga darurat. Lalu siaga bencana gempa bumi pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Segera evakuasi diri Anda ke titik kumpul terdekat atau lahan terbuka. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Ya, selanjutnya adalah siaga bencana tsunami, pra bencana. Waspada tsunami apabila terjadinya gempa bumi, air laut surut, bunyi gemuruh dari tengah laut. Memantau informasi resmi melalui media informasi, khususnya BMKG. Cepat jauhi daerah pantai dan berlari ke tempat yang tinggi dan berdiam di sana untuk sementara waktu. Lalu selanjutnya, siaga bencana tsunami saat bencana. Sesegera mungkin cari tempat yang relatif tinggi untuk menghindari hempasan gelombang tsunami. Jangan kembali sebelum dinyatakan aman oleh pihak yang berwenang. Tsunami dapat datang sampai 5 kali. Lalu, siaga bencana tsunami pasca bencana. Waspada dengan instalasi listrik dan pipa gas. Hindari area genangan air atau air yang bergerak. Untuk menghindari area ini dikarenakan kemungkinan air yang bergerak atau genangan air terdapat lubang sehingga Anda bisa terperosok atau terseret arus. Lalu siaga bencana banjir, pra bencana. Yang pertama, menyiapkan dokumen penting di tempat yang aman. Perhatikan berbagai instrumen listrik yang dapat memicu bahaya jika tersentuh air banjir. Lalu siaga bencana banjir saat bencana. Segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi. Jangan menyentuh peralatan listrik ketika Anda bersentuhan dengan air. Siapkan penampungan guna menampung air bersih. Lalu siaga bencana banjir pasca bencana. Hindari air banjir karena kemungkinan terkontaminasi dengan zat-zat berbahaya. Waspada dengan instalasi listrik. Hindari air yang bergerak. Ini selalu lakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Selanjutnya, berikut merupakan kontak darurat Bapak Ibu. Ini merupakan list nomor teleponnya juga. Ada PUS, DALOPS, BNPB, Pusat Pengendalian Bencana, Polisi, telepon darurat, pemadam kebakaran, SAR, PMI, PLN, Sentra Informasi Keracunan, BMKG, PVMKG. Ini kalau BMKG untuk meteorologi dan klimatologi. Kalau PVMKG dia ada tambahan vulkanologi. Jadi untuk urusan gempa vulkanik
gempa yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi atau aktivitas gunung berapi. Ini adalah tugasnya PVMG. Kalau gempa tektonik yang disebabkan karena pergeseran lempeng bumi, ini adalah urusannya BMKG. Lalu ada TNI, ada ambulan. Berikut merupakan nomor teleponnya, bisa dilihat sendiri Bapak Ibu. Lalu berikut aplikasi mitigasi bencana yang kita akan bahas hari ini, yaitu yang pertama info BMKG, yang kedua Inaris. Nah, info BMKG ini sudah jelas, yang mendeveloper adalah BMKG, dan Inaris ini yang mendeveloper adalah Badan Penanggulangan Bencana. Nah, seperti itu. Untuk lebih lanjut kita akan ke video bagaimana cara menggunakan aplikasi BMKG atau Inaris pada HP Android untuk mempercepat mitigasi bencana. Ya Bapak Ibu, kita ke aplikasi yang pertama. Nah, di sini langsung kelihatan ya berandanya. Ada informasi tentang cuaca terkini. Kita juga bisa mengatur lokasi di mana kita akan mendapatkan seluruh notifikasi atau info-info tentang meteorologi atau geofisika yang ada di daerah kita. Nah, seperti itu. Lalu ketika kita tarik ke bawah, di sini ada info tentang gempa bumi terkini. Nah, gempa bumi terkini tadi dirasakan 15 jam yang lalu, 15 Agustus, dengan magnitudo 5,2, kedalaman 115 km. Nah, ini gempanya berpusat di bawah laut ya. Jadi ketika kita pencet tadi, jarak pusat gempa dengan lokasi Anda sekitar sekian. Nah, ini di Sulawesi Utara ya, ke atas lagi ya Bapak Ibu. Di situ jadi tidak dekat dengan kita bisa tenang. Nah, lalu fitur-fitur selanjutnya adalah yang pertama itu prakira cuaca ya Bapak Ibu. Nah, misalkan di sini kita ketik Ngombol. Nah, sini udah ada Ngombol prakira cuaca untuk Kecamatan Ngombol itu seperti apa. Nah, jam 10 nanti berawan, jam 13 berawan, jam 16 berawan, jam 19 berawan, jam 22 nanti malam berawan, hingga besok pagi pun masih berawan. Jadi dengan melihat prakira cuaca ini kita bisa menentukan aktivitas apa yang ingin kita lakukan di luar atau tidak ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini sangat berguna sekali ya. Khususnya untuk Bapak Ibu yang profesinya adalah petani, ketika ingin menjemur padi di luar, kita bisa melihat kira cuaca, kira-kira jam berapa kita bagusnya menjemur, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini prakira cuaca kecamatan. Nah, satu hal yang ingin saya tekankan ya Bapak Ibu, prakira cuaca di sini belum tentu 100% benar ya Bapak Ibu. Cuman ketika prakira cuaca di sini itu muncul, nah berarti peluang besar keadaan atmosfer di Kecamatan Ngombol itu berawan seperti ini ya. Peluang terbesarnya itu berawan ya. Tapi belum tentu semua titik di Kecamatan Ngombol itu berawan semua. Mungkin ada variasinya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini cuman membantu kita saja, tapi bukan menjadi hal yang harus kita percayai secara absolut, itu bukan ya Bapak Ibu. Karena ini perkiraan yang menunjukkan bahwa chance, maksudnya kesempatan untuk cuaca berawan itu pada jam 10 itu sangatlah tinggi, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu fitur selanjutnya yaitu gempa bumi. Nah, ini tadi gempa bumi ada yang terkini, yang tadi muncul di beranda.
Lalu ketika kita klik tab selanjutnya, ada yang lebih dari 5 skala Richter. Nah, ini kita bisa lihat historinya, lalu yang dirasakan. Nah, seperti ini. Dirasakan itu bisa lebih kecil dari 5, skala Richter. Mungkin hanya bisa dirasakan oleh sensor gempa saja, tidak bisa dirasakan oleh manusia. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang ketiga yang ingin saya demokan yaitu tentang fitur cuaca maritim. Nah, fitur cuaca maritim itu sangat penting sekali Bapak Ibu ketika kita ingin berwisata di pantai, misalkan kita ingin berlaut, misalkan kita bisa melihat keadaan ombak atau keadaan cuacanya itu sedang badai atau tidak, keadaan ombaknya sedang tenang atau tinggi, seperti itu. Nah, kita bisa melihat dari fitur cuaca maritim ini ya Bapak Ibu. Nah, bisa kita lihat pantai selatan Laut Jawa ini gelombangnya lagi tinggi ya, karena di sini daerahnya itu warnanya orange. Nah, orange itu di sini mulai dari biru tenang, hijau rendah, kuning sedang, oranye itu tinggi ya. Nah, warna oranye itu tinggi ya. Nah, posisi kita di sini di titik biru ini. Jadi kalau kita ingin berwisata ke pantai atau kita ingin mancing ke pantai atau melaut, keadaan ombaknya lagi tinggi, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, yang harus dihindari adalah ketika gambar daerah ini berwarna hitam. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin fitur-fitur yang dapat saya kenalkan hanya 3 dulu. Untuk lebih lanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa langsung saja download aplikasi ini dan mencoba fitur-fiturnya sendiri, bereksplorasi sendiri, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin fitur mana yang dirasa Bapak Ibu cocok bisa Bapak Ibu terapkan seperti itu. Nah, kita lanjut ke aplikasi selanjutnya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu, kita berlanjut ke aplikasi selanjutnya yaitu Inaris. Nah, Inaris ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengetahui bahaya bencana di sekitar kita. Nah, ya seperti BMKG, cuman ini aplikasi ini bisa melihat secara keseluruhan gitu dengan tatap muka interface yang lebih mudah, menurut saya lebih mudah dipahami. Nah, kita di sini masuk sebagai tamu saja, nggak usah login karena kita hanya mereview. Nah, misalkan ini saya sudah aktifkan GPS saya. Saya berada di titik ini, Inaris ini yang ada tulisan Inarisnya. Bisa kita perkecil lagi, seperti itu. Kita perkecil lagi. Nah, kita bisa melihat info bahaya. Nah, layar bahayanya di sini bisa kita lihat. Mulai dari COVID, gempa bumi yang paling bawah ini, banjir bandang, tanah longsor, tsunami, hingga letusan gunung api. Kita lihat misalkan COVID. Daerah saya Ngombol ini termasuk zona hijau ya Bapak Ibu, belum zona merah. Nah, bisa kita lihat kita berada di sini. Nah, di titik ini, tapi zona hijaunya sangat jauh ya dari tempat. Nah, zona merahnya jauh, masih jauh seperti itu. Lalu kita ke layar gempa bumi. Ini saya pencet berkali-kali karena sering tidak keluar seperti ini Bapak Ibu. Sebentar, masalah jaringan. Nah ya, ini sudah bisa. Nah, di sini ada resiko gempa buminya. Yang berwarna merah itu resikonya lebih tinggi, sedangkan yang berwarna hijau itu lebih rendah. Seperti itu Bapak Ibu bisa kita lihat. Nah, lalu kita ke layar banjir. Nah, seperti kita lihat yang berwarna merah seperti biasa itu lebih tinggi resikonya, yang berwarna hijau lebih rendah. Nah, lalu banjir bandang. Nah, banjir bandang ini jika kita lihat
ada di sekitar wilayah wilayah sekitar wilayah bantaran sungai ya Bapak Ibu. Ini kemungkinan banjir bandang ini bahayanya. Lalu tanah longsor. Nah, tanah longsor ini, nah ini di samping kanan ini di wilayah pegunungan rawan tanah longsor. Lalu tsunami tentu saja di garis pantai ya. Nah seperti ini tsunami. Lalu di bagian muara lebih besar lagi letusan gunung berapi. Sebentar. Nah, letusan berapi tentu saja di gunung, di daerah pegunungan yang terdapat gunung api aktifnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, berikut saja video singkat tentang perkenalan aplikasi Inaris, aplikasi yang digunakan untuk melihat potensi bahaya akan bencana alam di sekitar kita seperti itu. Nah, ini banjir bandang kita bisa melihat dengan skala yang lebih besar di sini, tanah longsor, tsunami, letusan gunung api. Nah, seperti itu. Saya kira sekian ya Bapak Ibu untuk perkenalan aplikasi Inarisnya.